Di mana hati nurani Bapak ya melihat emak-emak yang seharusnya menyiapkan buka puasa, tapi sekarang kesempatan datang ke sini untuk bertemu dengan Bapak, ada tujuannya, ada pengen tahu apa sebenarnya jawaban dari Bapak setelah kita menjanjikan 2 hari. Nggak ada kan Pak, malah lari, kita kejar lari. Apa-apaan ini Pak, mental seorang menteri seperti itu. Malu jadi menteri, Bapak sudah tidak sanggup, tidak becus jadi menteri. Tolong, sampean mundur aja. Saya tidak mau Anda jadi menteri perdagangan yang tidak punya etika, tidak punya moral, tidak punya hati. Sekian dari saya. Intinya adalah inilah kementerian paling tolol dan paling goblok. Sudah seharusnya kementerian ini segera dibubarkan karena tidak mampu menghadapi para kartel. Dan sialnya, ada menteri yang katanya tamatan dari luar, tapi ketololannya malah minta maaf. Maaf, kami nggak bisa lawan kartel. Kan brengsek kayak gini. Makanya menteri ini harus dicopot atau kementeriannya segera dibubarkan. Kita juga nggak minta minyak gratis. Kita nggak minta sembakonya mau dibagi. Oh iya, kita minta itu harga minyak diturunkan. Di seluruh Nusantara dan luar negeri, hari ini kami dari Presidium Aliansi Rakyat Menggugat akan melakukan. Kemarin udah appointment kan? Iya. Akan melakukan sini. Jadi sini ibu sini ibu ini yang demo kemarin turun ke sini. Ya nanti. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTuber dimanapun berada yang menonton siaran ini baik dalam dan luar negeri, hari ini kami dari perwakilan Aliansi Rakyat Menggugat sedang menindaklanjuti hasil aksi kemarin tanggal 30 Maret, di mana dalam hal ini kita memberikan waktu kepada Kementerian Perdagangan dalam waktu 2 hari untuk menstabilkan harga-harga dan memastikan bahwa minyak goreng itu ada di tengah-tengah masyarakat, mudah didapat dengan harga yang murah. Nah, ternyata setelah kita tunggu sampai hari ini tanggal 6 itu tidak ada, justru malah nanti disampaikan, ada beberapa nanti kawan-kawan di sini bisa menyampaikan situasi-situasi yang ada di baik itu di pasar tradisional maupun di pasar-pasar seperti modern gitu loh. Jadi nah untuk itu saya persilakan mulai dari ujung sana nih. Siapa? Nah, ibu. Nah dari sana. Ini pegang dua-duanya. Ibu muter ke sini ya. Muter ke sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami datang hari ini bersama-sama menepati janji yang telah kami sampaikan. Bahkan kami berikan kelonggaran waktu. Namun kami dapati penyambutan yang sangat buruk dari Kementerian Dalam Negeri yang Kementerian Perdagangan yang sangat tidak santun dalam merespon apa yang telah mereka ucapkan kepada kami. Nah, dari apa yang telah dilakukan oleh rekan-rekan termasuk survei pasar, ternyata harga itu bukannya berubah menjadi turun, tapi berubah menjadi naik. Dan ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap rakyat, di mana rakyat sedang perih, sedang pedih, sedang sulit. Namun kementerian tetap lepas tangan dalam merespon semua yang menjadi keluhan rakyat. Saya pikir itu dari saya. Langsung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya katakan tadi di awal, bahwa kami ke sini Aliansi Rakyat Menggugat untuk menagih janji pada Mendag ya. Mendag itu kami beri waktu 2 hari sejak tanggal 30. Ini sudah lebih dari 1 minggu. 1 minggu kami memberi kelonggaran waktu, tetapi ternyata tidak ada respon positif kepada rakyat. Kami mewakili 275 juta rakyat Indonesia. Dan ini hasilnya, di rumah rakyat sendiri, rumah hasil rakyat sendiri kami ditolak. Kami tidak bisa berkata apa-apa lagi. Inilah potret Kementerian Perdagangan Negara Republik Indonesia yang jauh dari kata positif. Jadi catat untuk Anda Bapak Menag, sebaiknya apabila Anda tidak Mendag ya, Bapak Mendag,
sebaiknya apabila Anda tidak bisa menjalankan tugas Anda dengan baik atau Anda sama sekali lepas tangan, baiknya Anda mundur saja atau minta dipecat oleh Bapak Jokowi. Bapak Jokowi memecat, apabila tidak mau ya Bapak Jokowi sendirilah yang mundur. Rakyat sudah susah, jangan ditambah susah gitu loh. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya cuma satu yang saya akan ucapkan di sini. Hari ini adalah contoh dari cacatnya negara kita. Yang katanya demokrasi, tapi kita di sini datang ke sini untuk menagih janji kepada kepada Pak Menteri, tapi kita akhirnya tidak ditemukan dan diperlakukan di luar, tidak boleh masuk ke lobi. Jadi sepertinya cukup jelas kalau pemerintahan yang sekarang ini tidak pernah berpihak kepada rakyat. Mereka tidak peduli betapa susahnya kita, karena yang mereka pikirkan adalah oligarki. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman. Memang saya kecewa dengan kelakuan perilaku dari Kemendak. Kenapa? Masih tetap kita ditanya sudah pemberitahuan dan tidak. Padahal tanggal 30 kita datang itu sudah minta agar Kemendak untuk operasi pasar supaya melakukan menstabilkan harga minyak bahan pokok mendekatin bulan puasa. Tapi sampai hari ini tidak ada yang dilakukan. Apakah kami salah datang ke tempat ini? Dan semua yang dihadirkan di depan kita ini hanya orang-orang yang nggak punya kapasitas. Justru yang punya kapasitas mereka tidak mau hadir. Apalagi tadi saya melihat dengan dipertontonkan seorang menteri, rakyatnya hadir datang untuk mempertanyakan soal harga minyak, kabur. Ini kan contoh buruk bagi negara kita. Ini contoh terburuk Indonesia, terburuk bukan buruk ya. Apalagi hari ini sulit sekali rakyat dengan harga minyak melambung. Kemarin tanggal 30 kita masih mudah mendapatkan. Hari ini banyak oplosan-oplosan. Tapi apa yang dilakukan Kemendak, apa yang dilakukan Polri, ini juga nggak dilakukan. Tidak ditindaklanjutin yang sudah ditangkap. Itu menjadi presiden buruk bagi bangsa Indonesia. Ini adalah rakyatnya, seharusnya menteri menerima. Apa sih yang menjadi keluhan mak-mak? Kan ini, kenapa harus lari? Apapun itu jawabannya pasti kami terima. Kami memahami kondisi hari ini. Tapi ini adalah menjadi contoh presiden buruk. Maka kami hari ini tidak diterima dengan baik. Kami tidak menyalahkan Bapak security, para staf-staf di sini. Saya nggak menyalahkan Anda. Tapi saya meminta kepada Menteri pertanggungjawaban kepada Menteri. Harus gentle, harus mau menerima rakyatnya. Anda digaji dari keringat rakyat, darah rakyat, cucuran darah dan air mata. Tapi kenapa rakyatnya datang, mak-maknya datang ke tempat ini tidak diterima dengan baik? Ini menjadi kecewa. Maka saya mengumumkan tanggal 11 kita akan datang ke tempat ini lebih banyak lagi agar Menteri Perdagangan segera dipecat atau mundur karena tidak kapabel untuk menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami datang ke sini menagih janji. Kami sudah bilang bahwa kami memberikan waktu 2 hari untuk Kementerian Perdagangan menyelesaikan semuanya. Tapi apa yang terjadi? Seminggu setelah kami datang ke sini, tidak satu orang pun pejabat Kementerian Perdagangan menemui kami. Kami datang ke sini bukan mau minta bantuan, bukan mau mengemis. Kami bukan mau minta BLT. Kami minta turunkan harga. Kami tidak sanggup dengan harga yang ada. Negara ini punya kewajiban mensejahterakan rakyat. Itu bagian dari Undang-Undang Dasar 45. Kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Bagaimana bisa kami datang ke sini dan menteri di sini lari? Ya. Jadi, Bapak, tunggu kami datang lagi. Nanti tanggal 11 kami datang lebih banyak lagi ke sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kami semua. Saya cuma mau menggarisbawahi aja ya, Pak Menteri yang saya hormati ya, dengan segala kerendahan hati saya cuma mau berkata, Pak, kalau memang Bapak benar, kenapa Bapak mesti takut untuk berdialog dengan rakyat? Ya, kenapa mesti Bapak takut? Ya, kita datang baik-baik kok, kita tidak melakukan anarkis dan kita tidak membawa senjata. Kenapa Bapak tidak mau menemuin kami? Sedangkan kita sudah dengan banyak perwakilan, kita sudah bertanya dengan baik-baik, tetapi kenapa Bapak malah sengaja untuk menghindar? Nah, itu yang kami sangat kecewa sebagai masyarakat Indonesia. Karena gini Pak, semakin Bapak menghindar, semakin Bapak mengulur-ngulur waktu untuk berdialog dengan rakyat, jangan salahkan kalau akan terjadi sesuatu yang besar-besaran, akan terjadi people power, karena rezim ini udah sangat-sangat menindas, terlebih-lebih harga udah semakin tinggi, dan ini sudah sangat tidak wajar harga minyak ini, karena berbanding dengan di luaran, itu kita tuh mahal sekali. Dan kenapa pemerintah malah pro untuk kirim keluar daripada memelihara rakyatnya, daripada untuk mensejahterakan rakyatnya? Ada apa di balik semuanya itu? Tolong ya Pak Menteri, dengan segala kerendahan hati, saya mohon Bapak mau berdialog dengan kami, dan kami akan tunggu, kami akan datang tanggal 11. Setuju teman-teman ya? Silakan. Ini sebenarnya tuntutan rakyat itu nggak muluk-muluk ya, sederhana. Paling tidak dari sejak tanggal 30 Maret kita datang ke sini adalah penurunan harga itu yang signifikan lah. Karena ini kan juga bulan puasa. Tapi ini sama sekali tidak ada penurunan harga, malah naik. Hari ini udah 53.000 yang 2 liter. Ini apa-apaan coba? Kenapa kok begitu sulitnya untuk menurunkan harga? Sedikit aja, kita minta ada perubahan dari sejak kita datang waktu itu tidak ada. Jadi kami juga nggak habis pikir, apa sih yang menjadi kendala kalian gitu? Apa yang menjadi kendala Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk merubah harga itu? Paling tidak sedikit saja, turun berapalah, ada usaha gitu. Dan di sini kami menilai tidak ada kemampuan sama sekali untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kami pun waktu itu sudah menyatakan, silakan mundur Pak, itu lebih terhormat untuk Bapak, karena Bapak sama sekali tidak bisa berkuasa untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kami minta untuk hari ini, sejak hari ini Bapak mundur saja. Bapak Menteri Perdagangan mundur saja. Dan kalau bisa ini Kementerian Perdagangan juga jadi tidak berfungsi, kenaikan harga-harga makin melambung sejak puasa ini. Jadi sudahlah, dibubarkan saja. Itu saja. Kami sudah sangat kecewa sebagai rakyat. Ini Bu Enok. Sekarang Bu Enok dari Bandung. Oh, Bandung. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Lutfi, Bapak Muhammad Lutfi yang terhormat sebagai Kemendag di negeri ini, yang mana Bapak Muhammad Lutfi dibayar dari pajak kami, pajak dari seluruh rakyat Indonesia, rakyat yang terdolimi, karena harga-harga melambung, karena Bapak sendiri sebagai Kemendag tidak amanah. Tidak amanah, kenapa tidak amanah? Tidak bisa menurunkan harga-harga sesuai dengan kehendak rakyat, sesuai dengan kemauan seluruh rakyat Indonesia. Kami sengaja Pak dari Bandung tanpa ada dorongan siapapun, dorongan dari hati nurani karena melihat keadaannya ini. Bayangkan Pak ya, harga-harga semua naik. Bapak sendiri tidak bisa punya kewenangan untuk menurunkan harga sesuai. Jadi Bapak sebaiknya mundur aja karena Bapak tidak bisa memenuhi kebutuhan sesuai rakyat. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai rakyat, wakil dari emak-emak, ingin berkata kepada Bapak Menteri Perdagangan, di mana hati nurani Bapak ya, melihat emak-emak yang seharusnya menyiapkan buka puasa, tapi sekarang kesempatan datang ke sini untuk bertemu dengan Bapak, ada tujuannya, ada pengen tahu apa sebenarnya jawaban dari Bapak setelah kita menjanjikan 2 hari. Nggak ada kan Pak? Malah lari, kita kejar lari. Apa-apaan ini Pak, mental seorang menteri seperti itu? Malu jadi menteri, Bapak sudah tidak sanggup, tidak becus jadi menteri. Tolong, sampean mundur aja. Saya tidak mau Anda jadi menteri perdagangan yang tidak punya etika, tidak punya moral, tidak punya hati. Sekian dari saya.
Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mewakili emak-emak. Saat ini kan kita datang ke Kemendak ya. Ternyata nggak ada itikat baiknya, kita disuruh di luar. Padahal kita tuh baik-baik datang ke sini, jauh-jauh Pak, panas-panasan siang bolong kita ninggalin rumah untuk menanyakan gimana minyak goreng yang saat ini tadi pagi saya pergi ke pasar 53.000. Nggak ada Pak, penurunan sedikit pun juga. Tuh, malah naik. Jadi kita ini juga bukan cuma minyak Pak, semua harga naik. Daging aja yang segitu, harga 140 1 kilo. Jadi Bapak juga bukan cuma ngurusin minyak goreng Pak, pikirin juga harga-harga yang lainnya gitu, yang sudah ganti harga. Jadi Bapak kalau udah nggak sanggup silahkan turun aja Pak, turun. Nggak usah tetap bertahan jadi menteri, karena masih banyak rakyat Indonesia yang cerdas, pintar, berkompetensi, mampu, dan punya hati nurani dan juga kejujuran, itu masih mau Pak, bisa menjabat jadi menteri. Daripada kita punya menteri yang cerdas tapi lebih memihak pada oligarki. Buat apa? Lebih baik tolong Pak, turun aja ya Pak. Kita udah sengsara Pak, ya. Segitu dulu pernyataan dari saya. Nah, ini kenapa jadi ini? Kemarin kita datang 2 hari menunggu, dan sekarang hari ke-6. Kita sebagai masyarakat ya cuma minta nagih janji kepada Bapak Menteri Perdagangan. Di mana itikat baiknya? Di mana itikat baiknya? Hati nuraninya Pak, dibuka hati nuraninya. Masyarakat sudah parah Pak. Memang mudah untuk mencari makan. Untuk mencari minyak goreng susah. Aneh, di pasar itu banyak, tapi harganya melunjak. Kapan turunnya? Begitu aja. Oke, terima kasih. Menu. Ya udah. Lanjut aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, saya cuma mau mengatakan bahwa inilah menteri paling tolol yang ada di negara kita. Kenapa kita bilang menteri paling tolol? Waktu harga eceran 14.000, ya, barang-barang minyak goreng itu menghilang dari pasaran. Dan penimbunan terjadi di Sumatera Utara dibongkar. Tapi sampai hari ini kita nggak tahu siapa tersangka dan pelakunya. Apakah bisa dipidana atau tidak. Nah, begitu tololnya dia, sehingga semakin minyak goreng menghilang, kartel menekan. Dibuatlah harga eceran tertinggi itu sekitar 24.000. Nah, lucunya saat harga eceran 24.000, minyak goreng ini nongol semua. Kan ini menunjukkan bahwa menteri paling tolol sehingga bisa diakali oleh kartel. Teman-teman, biar teman-teman tahu bahwa di Malaysia sana harga minyak goreng per kilogram itu sekitar 8.000. 8.000 dalam 1 kilo. 1 kilogram itu setara dengan, kalau nggak salah gua, 1,1 liter. Nah, itu menunjukkan bahwa pemerintahan Malaysia sana berpihak pada rakyatnya. Padahal pendapatan rakyat Malaysia jauh lebih besar daripada pendapatan di negeri kita. Malaysia bisa 8.000 dalam 1 kilo. Indonesia 1 liter 24.000 kawan-kawan. Intinya adalah inilah kementerian paling tolol dan paling goblok. Sudah seharusnya kementerian ini segera dibubarkan karena tidak mampu menghadapi para kartel. Dan sialnya, ada menteri yang katanya tamatan dari luar, tapi ketololannya malah minta maaf kami nggak bisa lawan kartel. Kan brengsek kayak gini. Makanya menteri ini harus dicopot atau kementeriannya segera dibubarkan. Oke. Nah, ini sekarang. Ada kekecewaan yang dalam, mungkin ada miss di sini. Tapi kami udah hadir di sini. Tolong dihargai. Ini rakyat loh. Kami ini hanya butuh komunikasi. Seperti apa komitmennya? Kok menterinya
melarikan diri, kabur. Ini nggak jantan kalau kami bisa bilang itu nggak jantan. Apa namanya? Nggak kesatria gitu. Nah seharusnya dia hadapi. Mungkin kita tadi sejuk. Ini adalah emak-emak yang haus dengan informasi karena kita udah terzolimi, kita udah susah hidup ini. Jadi tidak ada masalah antara pihak kita dengan kementerian, tapi kementerian selalu setiap lebaran, setiap mau puasa pasti ada kemahalan. Ini kemahalannya luar biasa. Kami kecewa karena apa? Karena tidak pernah diajak duduk sama. Komitmen tidak ada. Kita datang kok jalan, kok pergi. Harusnya dia sapa kita baik-baik. Sapa kita baik-baik. Kita ini ibu-ibu loh. Jadi mungkin itu yang membuat saat ini menjadi brutal. Kenapa? Karena kita udah harus melakukan hal seperti ini karena sudah tidak percaya lagi. Kepercayaan itu sudah susah. Kenapa? Keberpihakan ke rakyat itu tidak ada. Selalu berpihak kepada oligarki. Kenapa? Kita merasakan kesengsaraan itu. Jadi untuk itu kami minta kepada semua yang berkompeten, tolong komitmen. Jadi jangan seperti ini jadinya begini. Mungkin ini akan lebih dengan gelombang tsunami rakyat akan turun jika tidak pro kepada rakyat. Terima kasih. Ya, oke, para pemirsa channel YouTube bahwa Aliansi Rakyat Menggugat sudah mendatangi kantor Kementerian Perdagangan. Namun pejabat yang terkait dalam hal ini Pak Menterinya yang seharusnya mau menerima perwakilan daripada Presidium Aliansi Rakyat Menggugat ini, namun Pak Menterinya kabur. Maka bukan kita memandang enteng pejabat-pejabat lain yang ingin menerima, namun bukan kapasitasnya. Karena hari ini kita minta adalah sebuah keputusan. Tidak usahlah ajari kami tentang regulasi-regulasi yang Anda terbitkan, peraturan menteri, segala macam. Kita sudah baca itu. Intinya adalah turunkan harga. Sebagus apapun, sebanyak apapun aturan Anda bikin, tapi pada akhirnya harga tidak berubah, ya sama saja, nggak perlu penjelasan bagi kami. Intinya hari ini kita konkret ingin meminta bahwa Kementerian Perdagangan yang harusnya mampu mengatur perdagangan minyak goreng ini, tata kelola minyak goreng, harus mampu menekan harga sesuai dengan apalagi ini keinginan masyarakat. Dalam hari ini kemarin sudah ditetapkan 8.000 sampai 14.000 harga eceran tertinggi, namun tiba-tiba dicabut. Ini ada apa? Jadi berhentilah kalian berslogan NKRI harga mati, tapi sesungguhnya yang nyata adalah NKRI harga kartel. Nah itu, jadi untuk itu Pak Lutfi mundur saja. Kalau Pak Lutfi nggak mau mundur, kita minta Pak Jokowi untuk mundurkan. Pak Jokowi juga tidak mau kasih mundur, ya sudahlah. Kita paksa bubarkan kabinet, mundur Pak Jokowi mundur saja. Dan ingat, kami pastikan tanggal 11 April Aliansi Rakyat Menggugat akan datang aksi di sini untuk meminta jawaban tegas dari Kementerian Perdagangan terkait masalah harga-harga sembako yang naik selama bulan Ramadan. Itu harus. Allahu Akbar. Hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia yang melawan. Ingat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Ingat tanggal 11 April kita datang geruduk lagi di sini ya. Siapin tempatnya, siapin Oke. tempatnya, jangan Assalamualaikum, hidup rakyat merdeka. Allahu Akbar. Yuk, kita buar. 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 Jokowi mundur. 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 Peduran itu sama air